Selamat malam teman-teman semua, para pemirsa dari webinar Guru Budaya Tionghoa yang kali ini bertajuk musik tradisional Tionghoa. Hari ini kita akan membicarakan soal musik Guangdong, musik Hakka. Ini siapa aja ya yang dari Hakka, bisa tunjuk tangan gitu? Wah, tenang sekali. Jangan-jangan nggak ada. Oke. Ada sih, aku ngelihat yang aku kenal itu pasti Hakka gitu. Cuman mungkin entah orangnya lagi di WC apa gimana kali ya. Oke, tanpa lebih berpanjang lebar, karena pembicaranya juga sudah hadir dan sepertinya sudah siap, kita panggilkan Ko Tumingchin yang akan membicarakan mengenai musik Guangdong, di mana dia juga di sana belajar dan berkarya. Silakan Ko Tumingchin untuk membicarakan materinya. Oke, mungkin saya share screen saya juga ya. Silakan kok. Oke. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Tu Mingchin. Saya lahir dan besar di Cimahi, dan saya adalah praktisi musik tradisional Tionghoa, khususnya musik Konghu dan Ke. Karena di Bandung tempat saya belajar musik itu yang dimainkan adalah musik Konghu, dan dokumentasi yang bisa saya tampilkan di sini cuma rekaman audio. Selama ini kita kurang narsis, jadi kurang foto-foto, kurang bikin video, jadi hanya rekam audio saja. Terus pandemi juga membuat kita nggak bisa ngumpul selama 2 tahun, jadi saya udah nggak ada kesempatan lagi untuk bikin dokumentasi video untuk acara webinar ini. Dan informasi yang bakal saya hadirkan di sini itu saya dapat dari senior saya dan juga hasil penelusuran saya di internet. Saya membawakan musik Guangdong Hanye atau musik tradisional Hakka. Saya sendiri bukan orang Hakka atau bukan orang Hoks juga. Saya sendiri orang Hoksnya, tetapi karena saya terlibat di Bandung di yayasan tempat saya latihan musik, jadi saya akhirnya aktif bermain di musik Hakka ini. Dalam kesempatan ini, saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Dana Sosial Priangan yang telah menyediakan tempat bagi kami untuk berlatih dan memberi dukungan baik moral maupun material, terutama untuk kelangsungan musik tradisional Tionghoa ini. Oke, kita mulai share screen-nya. Topik kita malam ini adalah Guangdong Hanye atau musik tradisional Hakka. Oke, mungkin buat yang belum pernah dengar, kita dengarkan dulu satu lagu. Lagu ini berjudul Su Sui Lian, dan ini merupakan lagu yang cukup dikenal, tapi mungkin bagi sebagian orang belum pernah mendengar sama sekali. Kita dengarkan dulu, mungkin sebagian aja, tidak full satu lagu karena lagunya cukup panjang.
Oke, sekarang kita bahas dulu tentang apa itu Kwangtung Hanye. Kwangtung Hanye itu salah satu jenis musik dari suku Hakka dan ini merupakan salah satu dari berbagai macam jenis kesenian musik mereka. Selain Kwangtung Hanye, ada juga Kiasan Ke atau lagu gunung, juga Payin atau Patim itu yang 8 nada. Cuman saya sendiri tidak punya pengetahuan banyak tentang kesenian-kesenian itu. Kwangtung Hanye ini telah eksis sekitar 500 tahun yang lalu, dan menurut sejarah itu dibawa oleh orang-orang Han yang bermigrasi dari Tiongguan atau Chungyuan ke dataran selatan, ke daerah selatan, ke provinsi Kwangtung dan Fujian. Kemudian musik yang mereka bawa itu berpadu dengan musik daerah setempat sehingga berkembang menjadi Kwangtung Hanye yang kita kenal sekarang ini. Kwangtung Hanye ini termasuk dalam musik secu atau silk and bamboo music. Apa itu musik secu? Musik secu itu adalah chamber music atau semacam orkestra kecil yang pemainnya mungkin terdiri dari ya 4, bisa 3, 4, 5, atau 10 orang. Dan alat-alat yang dimainkan itu memakai senar dari sutra, dan alat tiupnya kebanyakan menggunakan bambu. Sehingga dinamakan musik secu atau silk and bamboo. Di China sendiri, musik secu itu ada berbagai macam, salah satunya adalah Kwangtung Hanye. Selain itu adalah Nanyin, ada Jiangnan Secu juga, terus Kwangtung Ingye juga boleh dimasukkan sebagai musik secu. Sorry, Ko Mingcin. Ya. Layarnya hitam saja di sini. Oke, sorry. Kenapa ya? Mungkin harus di iniin share-nya, balikin lagi. Bentar. Oke. Sampai tadi musik secu ya. Oke, Kwangtung Hanye ini dikenal dengan berbagai sebutan. Ada yang bilang dengan Kejia Inye, Hantiao, Waijiang Inye. Ada juga dikenal dengan Caozhou Inye. Kenapa dikenal dengan Caozhou Inye? Karena Kwangtung Hanye ini lagu-lagunya sama dengan yang dimainkan dengan Caozhou Inye. Saya sendiri tidak bisa membedakan, alat-alat musik yang dimainkan sama, lagu yang dimainkan pun sama. Ada sedikit perbedaan, cuman saya sendiri tidak banyak tahu tentang Caozhou Inye. Terdengar seolah-olah sama buat saya. Kenapa bisa sama? Karena di Chungguo sendiri, daerah populasi orang-orang Hakka dengan Caozhou atau Teochew itu berdekatan. Secara geografis mereka berdekatan. Kita bisa lihat di peta. Di peta ini adalah peta provinsi Fujian dan Guangdong. Saya beri titik merah, itu adalah Meizhou, Tapu, Caozhou, dan Shantou. Itu adalah daerah-daerah tempat orang-orang Hakka dan Teochew. Oke, ini untuk lebih jelasnya. Sangat berdekatan. Kalau di Indonesia mungkin seperti di Singkawang dan di Pontianak ya. Singkawang itu tempat orang-orang Hakka, Pontianak itu populasinya orang-orang Teochew. Oke. Untuk lagu yang tadi Chu Shui-lian kita udah dengarkan. Sekarang sebelum kita masuk ke karakteristiknya, kita bahas dulu alat-alat musik yang biasa digunakan di dalam Kwangtung Hanye ini. Ini adalah daftar alat-alat musik yang digunakan dalam Kwangtung Hanye. Ada Tiaokui, ada Yehu, ada Erhu, ada Gaohu, ada Yangqing, Dizi, terus Suona, Sanxian, Qinqin, Nanbangzi, Gu atau tambur, Bo, simbal, dan Duo, gong. Sebetulnya ini bukan baku. Kwangtung Hanye ini cukup
open, jadi mereka sebetulnya terbuka untuk alat musik apa saja bergabung. Yang penting karakternya tetap masuk. Jadi kalau kita lihat di beberapa video di YouTube, kadang mereka memasukkan cello, kadang mereka memasukkan juga alat-alat musik lain seperti bass, dan ada pipa juga, Chungyuan, terus Yuechin. Nah, itu cukup fleksibel. Untuk alat tiupnya juga ada tungxiao. Oke, kita bahas alat musik tiaokui. Tiaokui ini memainkan peran sebagai pemimpin atau leading instrument, lead melody dalam ensemble musik Hakka ini. Biasanya pemain tiaokui ini harus dekat dengan pemain yangqing supaya mereka bisa saling sinkronisasi, dan penggunaan tiaokui atau houxian kalau di musik Cao ini, di musik Teochew ini dikenal dengan nama houxian. Ini yang di bawah ini yang tiaokui. Saya sengaja pasang gambarnya berdekatan dengan gambar erhu supaya kita bisa lihat perbandingan ukurannya. Erhu itu kurang lebih sekitar 80 cm, sedangkan ukuran tiaokui itu 60 cm panjangnya dari atas ke bawah. Dan penggunaan tiaokui sebagai lead melody ini tidak mutlak. Beberapa lagu mungkin saja digunakan suona sebagai lead melodinya, atau pernah juga saya dengar kauhu sebagai lead melody. Jadi, tapi umumnya tiaokui ini memegang peranan sebagai lead melody. Oke. Sekarang ada sedikit perbedaan antara tiaokui dengan houxian yang digunakan dalam musik Cao Inye. Houxian itu biasanya ukurannya lebih panjang. Saya dapatkan gambar houxian dari internet. Nah, ukuran houxian itu kurang lebih 80 cm. Dan biasanya mereka, kalau untuk Cao Inye, mereka alat musiknya dihiasi dengan inlay dari mutiara, sehingga sangat cantik ya. Dan tiaokui ini istilahnya kurang populer. Jadi kalau selama ini, kalau saya misalkan di kalangan pemusik, saya bilang, saya suka main tiaokui. Orang suka bingung, apa itu? Jarang yang kenal, kecuali mereka-mereka yang bermain di musik Hakka ini. Pernah sekali waktu satu teman saya di kantor, dia bukan pemusik, tapi berhubung paman atau kungkungnya dia main tiaokui, akhirnya dia tahu. Dan itu cukup mengagetkan saya karena tidak banyak orang yang tahu. Sedangkan kalau istilah houxian ini lebih mudah dicerna atau lebih populer lah. Jadi kalau kita browsing di internet, kita masukkan keywordnya tiaokui ini, kita akan ketemu dengan alat musik ini. Tapi kalau kita masukkan houxian, nah kita bakal ketemu. Tiaokui ini karena tidak begitu populer, jadi dia tidak diproduksi secara massal seperti halnya erhu atau kuchen. Dan jadi kita di Cungkuo pun agak susah untuk membelinya. Mungkin kita harus beli di daerah-daerah yang seperti Meishan, Tapu, atau di Meichou gitu ya. Atau mungkin di daerah-daerah yang seperti di Chaozhou, di Shantou. Nah, itu mungkin kita bisa ketemu dengan alat musik ini. Oke, tiaokui ini memiliki permukaan kulit yang dilapisi oleh kulit ular. Dia lebih kecil dari alat musik lain. Biasanya bagian depannya lebih kecil dari bagian belakang, dan suaranya itu tajam sekali. Saya bisa tunjukkan secara langsung nanti. Tiaokui kebetulan saya sudah siapkan di sini. Dan biasanya untuk tiaokui ini kita setel dengan nada, dengan setelan E dan B. Atau kalau kita main di nada Do sama dengan G, sehingga nada E dan B itu menjadi La dengan Mi.
untuk lagu-lagu tertentu kita setel dengan nada sol dan re. Dan cara main tiaokui ini beda dengan cara main erhu. Kalau erhu itu biasanya erhunya sendiri kita letakkan di dekat perut kita, di paha dekat perut. Tapi kalau tiaokui ini seperti main cinghu, kita taruhnya di dekat lutut, di atas lutut. Oke, kita lanjut ke alat musik berikutnya sekarang. Alat musik berikutnya adalah yehu. Ini adalah koleksi alat musik yang ada di rumah saya. Dari kiri itu ada erhu, terus ada tiaokui, ada yehu, ada kauhu. Nah, sekarang kita lihat yehu. Yehu ini dibuat dari batok kelapa. Dan dia biasanya memakai senar sutra. Atau kadang-kadang sekarang saya sudah memakai senar nilon, biasanya dari senar raket tenis, supaya suaranya gede. Dan kebetulan yehu yang saya punya ini memakai inlay mutiara juga, jadi cukup cakep ya. Dan yang unik juga dari yehu ini, dia memakai bridge dari kulit kerang. Kita bisa lihat di sudut kanan atas gambar, bridge-nya itu dari kulit kerang. Jadi bukan bridge dari kayu yang seperti biasa. Yehu ini biasanya suaranya menengah atau rendah, jadi dia fungsinya untuk support, dan dia memegang peranan yang cukup penting untuk musik Kwangtung Hanye ini. Oke, instrumen berikutnya adalah kauhu. Kauhu saya gambarnya tidak tampilkan di sini, tapi mungkin saya harus balik ke sini. Oke, kauhu ini instrumen yang di sebelah kanan, paling kanan. Kauhu ini ada dua jenis. Kalau di Cungpo itu ada kauhu yang untuk Kwangtung kauhu atau kauhu selatan, dan ada kauhu yang utara. Kauhu yang selatan ini dimainkannya dengan cara dijepit di antara paha. Jadi dia tidak memakai peredam seperti pada halnya erhu. Dan sebetulnya kauhu ini kalau di musik konghu dia berperan sebagai lead melodi, tapi kalau di Kwangtung Hanye ini dia fungsinya hanya support untuk tiaokui. Oke, alat musik berikutnya, alat musik gesek berikutnya adalah erhu. Erhu ini saya rasa saya tidak usah bahas terlalu banyak tentang erhu, karena kemarin waktu harmoni tampil mungkin sudah dibahas juga ya erhu. Salah satu tambahan untuk tiaokui. Tiaokui juga memakai senar dari sutra, atau kalau sekarang saya pakai senar dari nilon. Jadi tidak memakai senar logam. Oke, sekarang kita lanjut ke alat musik berikutnya yang juga sangat penting dalam Kwangtung Hanye ini, yangqing. Nah, yangqing yang digunakan dalam Kwangtung Hanye ini adalah biasanya awalnya itu yangqing yang kecil. Jadi beda dengan yang kita lihat pada umumnya. Yangqing jenis ini sekarang sudah tidak diproduksi, jadi ini termasuk barang antik. Dan dulunya menurut senior-senior saya, yangqing ini memakai senar dari kuningan. Jadi tidak memakai senar yang biasa. Dan juga bambu yang digunakan untuk pemukul yangqing ini dibuat lebih lentur dibandingkan dengan yangqing yang biasa. Cuman sekarang yangqing seperti ini sudah tergantikan oleh yangqing yang lebih modern, yang lebih besar, seperti yang dimainkan oleh Andri tanggal 5 kemarin, seperti ini. Oke, sekarang kita beralih ke alat musik tiup, yaitu bizi. Bizi ini adalah suling yang ditiup secara horizontal, terbuat dari bambu dan biasanya memakai membran tipis yang kita sebut timo untuk menghasilkan suara yang khas ya. Cuman pada waktu saya bergabung main dengan guru saya dulu, guru saya meminta saya untuk tidak menggunakan timo. Saya sendiri kurang ngerti maksudnya apa, mungkin supaya suaranya tidak bentrok dengan suara tiaokui. Jadi saya masih mencari-cari apakah di
di grup-grup lain juga dilakukan hal yang sama atau tidak. Itu mungkin hanya guru saya saja yang menginginkan seperti itu. Oke, alat musik tiup yang lainnya adalah suona. Suona ini trompet dan biasa dinamakan juga sebagai lapa. Suaranya itu keras dan tajam, dan biasanya itu dipakai untuk event-event outdoor karena suaranya kalau untuk di dalam ruangan itu terlalu tajam. Dan kalau untuk lagu-lagu yang pakai suona itu, saya kebetulan ada satu lagu di mana suona itu memegang sebagai lead melodi. Coba saya mainkan ya. Ini judul lagunya Suang Putuan. Oke, kita lanjut ke alat musik petik. Alat musik petik yang umum digunakan adalah sanxian dan qin atau meihua qin. Sanxian itu alat musik yang fretless, jadi dia nggak pakai fret, gagangnya panjang, senarnya 3, membrannya dari kulit ular. Untuk kuangtung hanye ini biasa digunakan sanxian yang ukurannya kecil. Sanxian itu ada 3 ukuran, ada besar, sedang, dan kecil. Jadi yang digunakan yang kecil. Sedangkan meihua qin juga senarnya 3 atau kadang-kadang hanya dipasang 2. Bedanya dia pakai fret. Dan untuk meihua qin itu dia tidak punya nada setengah, tidak punya semitone. Jadi nadanya agak terbatas juga kalau dimainkan. Sedangkan sanxian karena fretless, dia lebih fleksibel untuk main lagu apa saja. Ini ukuran sanxian yang saya ceritakan tadi, ada 3 ukuran, besar, kecil, dan sedang. Sanxian ini untuk musik kuangtung hanye itu memegang peranan penting juga. Kalau buat saya dia seperti metronom, karena dia suaranya khas, jadi ketukannya itu terdengar sekali. Oke. Kita lanjut ke qin atau meihua qin. Jadi seperti ini, bentuknya seperti bunga meihua. Ada juga qin yang terbuat dari kulit ular seperti benjo, cuman gambarnya tidak saya tampilkan di sini. Oke, kita lanjut ke alat musik perkusi. Alat musik perkusi yang biasa digunakan adalah nanpangzi atau muyi. Muyi itu ikan-ikanan kayu atau alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang dilubangi dan dipukul dengan kayu. Kalau di biara itu dipakai untuk sembahyang, dan bentuknya bisa seperti ikan atau berkotak. Kalau di Bandung itu biasanya dipakai buat tukang bakso tahu, tok kalau lewat. Oke, kita lanjut ke alat perkusi berikutnya, tambur atau ku. Tambur saya rasa biasa semua orang juga sudah tahu. Biasanya sih kalau untuk musik di dalam ruangan digunakan tambur yang kecil. Ukurannya kan bermacam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi untuk di dalam ruangan musik chamber music itu digunakan tambur yang kecil. Alat musik berikutnya adalah kuo atau simbal seperti ini.
biasa digunakan untuk biasanya sih untuk outdoor ya. Kalau untuk dalam ruangan juga digunakan, tapi untuk lagu-lagu tertentu saja. Oke, kita lanjut ke luo atau yang bisa dikenal sebagai gong. Ini sebetulnya agak jarang digunakan. Cuman kita punya di yayasan pun jarang dipakai alat musik ini. Jadi saya nggak bisa cerita banyak juga tentang gong ini. Oke, kita lanjut ke notasi yang digunakan. Kalau sekarang notasi yang kita gunakan adalah notasi angka atau jianpu. Dan nada dasar yang digunakan itu biasanya do sama dengan G. Dulu kita pernah menggunakan notasi kungse, tapi sekarang udah nggak dipakai. Dan notasi kungse yang digunakan itu beda dengan kungse yang digunakan di Nanjing. Di bawah saya kasih itunya perbandingan atau translate-nya kungse yang digunakan di Chaozhou Yingye atau Guangdong Hanje ini terhadap do re mi fa sol la si do, seperti itu kurang lebih. Ini adalah contoh penulisan lagu dengan notasi kungse seperti ini. Cukup membingungkan karena agak sulit juga membacanya karena tidak kelihatan ketukan nada ini berapa ketuk, nada ini berapa ketuk, tidak kelihatan. Jadi biasanya harus sudah tahu dulu lagunya. Notasi ini cuma membantu untuk mengingatkan supaya jangan lupa. Biasa, tapi ketukannya biasa sudah kurang lebih ada bayangan. Kalau tanpa bayangan sama sekali agak sulit untuk membaca. Dan ini adalah notasi angka yang kita gunakan sekarang. Seperti ini. Saya rasa semua sudah hafal notasi angka seperti ini. Dari SD kita sudah diajar itu. Oke, sekarang sebelum masuk ke karakteristik lagunya, kita dengarkan dulu musik lagu Yingxianke atau biasa dikenal juga Yingpingke. Ini lagu ini biasa digunakan dalam acara penyambutan tamu, dan kebetulan ini rekaman yang kita mainkan, jadi saya sendiri yang main di rekaman ini. Ya, baru saja kita dengarkan lagu Yingpingke. Yingpingke itu alat musik yang digunakan piaokui, bizi, tambur, sanxian, dan qincin. Jadi tidak ada yangqing di situ. Kebetulan pemain tamburnya juga hadir di webinar ini, Bapak Mingfa. Oke, kita sekarang masuk ke karakteristik dari Guangdong Hanje ini. Karakteristik dari Guangdong Hanje ini adalah yang pertama adalah penggunaan piaokui sebagai lead melody. Itu merupakan karakteristik dari Guangdong Hanje. Dan juga karakteristik lainnya biasanya untuk lagu-lagu yang berdurasi singkat biasanya dimainkan beberapa kali dengan peningkatan tempo dari lambat, sedang, cepat, dan sangat cepat. Untuk lagu-lagu yang panjang juga biasanya ada bagian-bagian tertentu yang diulang beberapa kali atau dimainkan sekali tapi dengan peningkatan tempo dari awalnya mereka bermain lambat sehingga akhirnya dimainkan dengan sangat cepat. Itu karakter dari Guangdong Hanje ini, dan ini merupakan karakter yang unik.
Saya rasa di lagu-lagu lain juga mungkin ada, tapi tidak sekental di Kuangtung Hanje ini. Oke, kita dengarkan rekaman dari senior-senior kita yang sudah berpulang. Di sini kita bisa dengarkan pengulangan lagunya. Bagian pertama itu hanya dimainkan 1 menit 5 detik, bagian kedua 56 detik, dan bagian ketiga 47 detik. Kita mainkan dulu lagunya. Ini judul lagunya adalah Suke atau Siko biasa. Oke. Contoh dari lagu singkat yang durasinya sekitar 3 menit dan dimainkan dengan pengulangan 3 kali, kita bisa rasakan pertambahan cekapnya. Oke, lagu berikutnya. Oh ya, mungkin saya harus tambahkan juga di sini, kita punya satu kebiasaan untuk tuning alat musik itu seperti yang diajarkan oleh senior saya itu biasanya pemain yangqing akan memainkan beberapa not dan kita semua berusaha tuning. Ini seperti ini tuningnya. Ini kita dengarkan. Nah, seperti itu tuning yang dilakukan mungkin karena senior-senior kita sudah sangat terlatih, jadi mereka hanya perlu waktu yang singkat untuk tuning alat musik ini. Jadi sebelum mereka bermain, mereka tuning seperti itu, dan biasanya sebelum main juga mereka mainkan satu lagu pemanasan. Lagunya seperti ini, yang selalu dimainkan setelah mereka selesai tuning. Ini untuk semacam pemanasan. Kita dengarkan lagunya. Lagu ini sangat singkat. Ya, itu adalah lagu pemanasan sebelum mereka main lagu. Sekarang kita dengarkan lagu berikutnya. Ini lagu berjudul Wan Yen Hong. Ini lagu diulangi sebanyak 3 kali juga dengan pertambahan kecepatan yang bisa kita dengarkan lebih cepat dari lagu Ceke yang barusan kita dengarkan. Kita dengarkan lagu Wan Yen Hong.
Bagian kedua. Bagian ketiga. Lurus sangat cepat. Oke, itu barusan lagu One Year Home yang dimainkan oleh para senior kita di yayasan. Kebanyakan saya rasa kebanyakan sudah meninggal juga. Dan oke, sebagai penutup sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya akan putarkan sebuah video yang saya download dari YouTube. Dan ini merupakan lagu favorit juga yang biasa kita mainkan di yayasan, cuman berhubung ini dimainkan oleh musisi yang profesional, jadi penampilannya juga sangat baik. Saya share screen untuk video ini sebentar. Oke, untuk sesi webinar presentasinya saya cukupkan sampai di sini. Tak lupa saya berterima kasih kembali kepada Yayasan Dana Sosial Priangan di Bandung atas dukungan material dan moralnya, juga menyediakan tempat bagi kita untuk pelatihan, dan terima kasih kepada komunitas budaya Tionghoa yang sudah menyelenggarakan webinar ini, dan juga pada para senior yang sudah mau berbagi ilmu dan informasi kepada kami. Oke, saya rasa kita bisa mulai dengan sesi tanya jawab. Oke. Apakah sudah ada yang mau bertanya? Kalau aku lihat di chat belum ada ya, gitu. Oh, udah ada pertanyaan dari Pak Ardian. Selamat malam Pak Tu, apakah di YDSP masih ada latihannya dan apakah ada generasi mudanya? Latihan selama pandemi ini terhenti hampir kurang lebih 2 tahun dan generasi mudanya tidak ada. Boleh saya bilang tidak ada. Sayang sekali ya. Padahal ini bisa dikatakan adalah warisan leluhur ya, Ko ya? Ya, boleh dibilang ini adalah musik yang antik dan sayang sekali kalau sampai hilang. Saya ingat tahun 2004 saya pernah menulis artikel tentang hampir punahnya musik tradisional Hakka di Bandung ini, dan saya rasa punahnya itu makin mendekati kenyataan. Ya, sepertinya kalau masih tetap tidak ada generasi muda yang mau belajar, bisa-bisa berhenti sampai di sini untuk di Bandung. Mudah-mudahan di lain tempat ada yang tertarik dan di sana juga ada tempat latihannya ya. Kalau tadi saya lihat nih kok, notasi kongcenya itu apakah dari awalnya memang disajikan dari kiri ke kanan seperti itu, atau tadinya lurus atas ke bawah, kanan ke kiri gitu ya?
Notasi kungce itu biasanya sih ditulis dari atas ke bawah. Ya, tadi Jadi, soalnya saya lihat kiri ke kanan. wow. Dan itu cukup fleksibel sebetulnya ditulis atas ke bawah atau kiri ke kanan. Tapi umumnya ditulis atas ke bawah. Oke. Eh, Kalau dibandingkan dengan kungcenya di Nanjing, memang sepertinya lebih simpel ya. Kalau Ko Pincin sendiri kan juga main belajar musik Nanjing, jadi mungkin Ya, tahu. Kalau untuk yang lainnya terpaksa harus menunggu nanti hari Minggu. Terus kalau misalnya aku lihat di atas itu ada bulat-bulatannya ya, ada ya. beberapa yang lebih bulatannya lebih besar gitu. Jujur saja saya tidak familiar dengan fungsi yang dipakai. Justru saya malah lebih familiar dengan fungsi yang dipakai oleh Nanjin. Karena dari awal belajar kita udah pakai Cienfu. Oh, oke oke. Eh, Secu. Selain musik Teochew, Nanjing kan juga disebut secu, terus Kwentung Yinyue ini Waktu juga disebut iya. secu. Heeh. Eh, apakah ada musik secu lainnya yang Koko pernah dengar-dengar atau Ada, yaitu Jiangnan. Jiangnan Secu. oh Jiangnan? Jiangnan Secu, cuman saya sendiri tidak terlalu banyak tahu. Jadi Hmm. hanya dengar sekilas-sekilas saja. Oh, berarti jadi sekitar daerah-daerah selatan ya yang biasanya disebut secu itu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau Jiangnan, apakah masuk selatan atau tengah ya? Hmm, Saya rasa itu udah agak di tengah. emang agak ke tengah sih. Soalnya kalau apa namanya yang musik eh, itunya kan dulu di atas ada Yayue yang pakai gongse gajah-gajah gambreng banyaknya. Ya, saya kurang 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 Hmm. familiar lah dengan Jiangnan Sucu itu. Pernah coba beberapa dengar beberapa lagu kita dengar gitu atau videonya nonton, cuman ya hanya masuk kiri keluar kanan, tidak masuk di hati. Sebentar, ini ternyata sudah ada pertanyaan masuk di kolom chat. Selamat malam, Master dari Pak Denny ini. Di video terakhir saya lihat ada alat musik mirip angklung tiup. Apa namanya ya? Pemainnya pakai baju biru. Oh Oh, ya, mirip basun hmm. tapi cabangnya dua. Oke, itu namanya Kouseng. Yang mungkin seperti apa? Seperti harmonika ya, atau tapi itu namanya Kouseng. Koseng, Seng atau Kouseng. koseng, kau mulut ya. Oh, mulut ya. Bagaimana Pak Denny? Baik, siap. Terima kasih. Suaranya, Suaranya kedengeran nggak ya? iya, suaranya kecil sekali Pak. Ya, baik. Terima kasih kok. Makasih Oke, Cici. sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, apakah ada pertanyaan lain? Ini sudah dibuka untuk mic-nya, jadi kalau mau ada pertanyaan bisa mungkin tes-tes atau gimana kasih kode gitu ya. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada yang tadi belum ikut dari awal, jadi aku bacakan dulu sekilasannya bahwa Kwantung Hanye ini dibawa dari utara ke selatan dan termasuk musik tradisional yang sudah berumur panjang. Dia termasuk secu alias musik yang terbuat dari sutra dan bambu karena alat musiknya itu mayoritas dibuat dari sutra, maksudnya senarnya, kemudian juga ada yang dari bambu gitu. Nah, Hantu Hanyue ini juga mirip-mirip dengan musik Teochew
bahkan perbedaannya itu sulit dicari untuk mereka yang belum mahir di Hantung Hanyue ini. Kwangtung Hanyue. Nah, karakteristiknya itu lebih sering Tiaokui sebagai lead melody. Tiaokui itu juga sering disebut Taoxian. Nah, terus dia biasanya dibikin dekat-dekat dengan pemain Yangqin untuk sinkronisasi. Tadi yang menarik adalah Yangqinnya itu beda dengan Yangqin yang mungkin rekan-rekan sudah melihat di sesi sebelumnya yang dibawakan oleh Bapak Andri dari grup Harmoni. Yangqin di sini dia lebih kecil dan senarnya itu terbuat dari kuningan. Itu. Terus masih belum ada juga. Selain itu juga ada Yehu. Yehu ini tadi dari Batu Kelapa ini ya. Yep. Kotaknya dan dia agak-agak beda dengan Erhu. Mungkin rekan-rekan di sini lebih akrab dengan Erhu. Jadi kalau misalnya ingin tahu lebih jelas yang mana sih Yehu, yang mana sih apa aja perbedaannya dengan Erhu, ini sekarang waktunya untuk bertanya. Aku tuh tertarik kok, apa namanya, tadi musiknya itu apakah emang mayoritas singkat-singkat atau emang diperdengarkan ke kita ini yang singkat-singkat karena biar orangnya nggak bosan kepanjangan, gimana kok? Ya jelas yang kita hadirkan lagu-lagu yang pendek-pendek, karena kalau lagu yang panjang juga cukup makan waktu dan mungkin bosen ya kalau yang nggak biasa. Tapi dibandingkan dengan Lamquan atau Nanjin, Kwangtung Hanyue ini lagunya lebih pendek. Memang lebih pendek. Betul. Biasanya yang paling panjang untuk satu notasi itu berapa lama kok? Kalau boleh ada pandangan gitu. Paling main yang paling panjang mungkin sekitar 7 menit, 8 menit lah. Cukup singkat jadi. Iya, jadi nggak pernah sepanjang Nanjin, kita bisa main setengah jam satu lagu ya. Ini nggak nyampe segitu, paling 10 menit lah mungkin yang paling panjang. Oh. Menarik. Jadi untuk diperdengarkan ke orang umum juga sepertinya nggak gitu. Betulnya dibandingkan dengan Nanjin, ini lebih easy listening. Ya, benar. Saya harus mengakui dengan demikian. Masih belum ada pertanyaan, mungkin kita masih terpukau dengan lagunya gitu, jadi terbawa gitu masih dalam dunia antara khayalan. Dua, saya menjelaskan terlalu jelas atau sangat tidak jelas, jadi pada bingung. Nah, itu yang saya juga penasaran. Padahal ini musiknya asik loh, tapi kenapa sekarang tidak populer ya? Iya, atau mungkin orang-orang ngerasanya, oh pokoknya kalau yang itu udah kuno aja gitu ya. Mungkin juga seperti itu. Jadi memang kesannya sangat kuno gitu ya, dan memang lagu yang dimainkan juga cuman itu aja gitu. Kita nggak pernah ada lagu baru atau gimana. Lagu yang kita mainkan hanya lagu-lagu itu saja. Oke, ada. Oh ya, di sini kan ada Bapak Hinquan ini dari Universitas Dharma Persada. Ya. Terus juga ada Bu Dewi. Apakah
Pak Hinkon dan Bu Dewi ada komentar atau pendapat begitu? Dipersilahkan. Ya, baik, saya dulu terima kasih kesempatannya. Saya sudah diundang Pak Ardian, jadi saya ikut terus. Minggu lalu sebetulnya saya ingin bicara, tapi waktunya sudah habis. Jadi mungkin sekarang saya mau berbagi sedikit pengetahuan mengenai musik ini ya. Ini musik itu apa? Musik itu Inye dari dulu memang sudah ada dari zaman sejarah awal berdirinya dinasti Cina sudah ada. Kemudian apa yang ditampilkan minggu lalu itu dari kelompoknya Harmoni ya. Itu adalah musik rakyat. Jadi folk musik bahasa Inggrisnya itu. Nah, musik rakyat itu apa sih? Musik yang dimainkan dari rakyat jelata itu. Apa yang ada musiknya yang dikumpulkan. Nah, kemudian alat-alat musiknya yang digunakan juga disebutnya alat musik tradisional ya. Alat musik tradisional Cina itu ada mayoritas dibagi 3, ada yang ditiup. Di tiup itu tadi ada suona, ada seruling ya itu. Kemudian yang dipetik itu adalah yang kecapi gitu ya. Ada yang sejenis itu yang dipetik ya. Kemudian yang dipukul satu lagi. Yang dipukul itu ada gendang, ada gong, ada gembreng tadi itu ya. Seperti itulah. Nah, kemudian tadi saya ada dari minggu lalu dan hari ini juga muncul yangqin ya, alat musik tradisional. Itu yangqin itu dalam sejarahnya itu saya baca bukan alat musik tradisional Cina itu. Itu alat musik impor. Betul. Awalnya dari Persia itu. Betul sekali. Dari Arab gitu ya. Kemudian dari namanya juga yang itu kan dari samudra. Jadi dia melewati laut. Ya mampir ke itu di pesisir Cina itu ada Guangdong barangkali. Jadi populer juga di situ yangqin. Kemudian yang mau saya itu ini bicara tentang alat musik ke ya. Alat musik ke ini ya itu kan banyaknya tadi di peta ada dari Meicho, ada dari Cao Chou ya, itu banyak komunitas orang Hakka di sana. Nah itu kan mereka juga adalah pendatang, jadi memang dibawa oleh orang-orang itu dari utara ke selatan. Nah, kalau sampai ke Indonesia ya akan diberitahukan karena di Indonesia juga banyak orang Hakka, banyak juga orang Hokkien, itu ya, orang Fujian. Nah, kemudian itu bicara mengenai musik rakyat itu sebetulnya pada zaman dinasti-dinasti dulu itu sebelum dinasti Han itu musik-musik itu sudah ada di dalam kerajaan gitu ya. Jadi malah ada lambang-lambangnya itu. Terutama lonceng ya. Kalau loncengnya dipukul 1 kali itu ada lambangnya apa gitu. Nah, musik-musik itu dipakai di dalam kerajaan. Kebetulan pada zaman dinasti Han itu kesastraan maju ya karena kaisarnya suka pada sastra dia. Jadi sudah dibuat ada gedung-gedung kesenian begitu untuk tari, musik begitu sudah ada. Jadi maju. Nah, biasanya pada zaman dulu itu paling awal sekali adalah membaca puisi ya. Nah, kalau membaca puisi kalau di kerajaan itu ya akan lebih baik kalau diiringi musik. Nah, tadi yang awal-awal tadi musik yang ditampilkan itu adalah iramanya kalau saya dengar adalah irama-irama
pengiring pembacaan puisi. Jadi ada orang sampai membaca puisi kemudian diiringi musik. Musiknya musik itu begitu. Musik yang dipakai dalam musik oleh alat musik tradisional tadi. Begitu, dan itu dari zaman dinasti Han itu terus berkembang terus sampai zaman sekarang ya. Nah, dalam masa kontemporer ini ya mereka membentuk itu ya. Jadi ketika memainkan alat musik itu kan tidak cuma tunggal atau satu, tapi ada beberapa alat musik ya. Jadi timbul satu kelompok begitu. Nah, kelompok itulah disebut kelompok musik atau kelompok orkestra begitu ya. Nah, kemudian yang dibawakan lagu-lagunya apa sih? Sebetulnya karena ini adalah musik rakyat, pasti semuanya berhubungan dengan musik rakyat. Nah, musik rakyat itu apa saja yang populer di antara rakyat itu sendiri. Begitu, saya kira saya justru ingin bertanya pada Bapak Tu ini, nah itu musik rakyat orang Ke itu yang mana begitu? Apakah yang tadi ditampilkan atau bukan? Apa ada yang lain begitu? Oke, Pak Hingguan ya Pak. Ya. Musik rakyat orang Ke itu sebetulnya tidak cuma satu, dia ada macam-macam. Ada yang Kejapayin, itu saya pernah lihat di Singkawang ada yang main juga. Terus ada Kejasanke, itu hanya berupa nyanyian, tapi saya sendiri tidak pernah tahu banyak tentang itu. Dan yang berikutnya adalah Kwangtung Hanye yang saya presentasikan barusan. Oh ya, tadi Kwangtung Hanye. Ya, betul. Saya sendiri kurang yakin apakah ini musik rakyat atau bukan, karena memang saya sendiri masih banyak harus explore. Ya. Cuman dari beberapa bacaan yang saya dapat, ini memang sebetulnya musik yang dimainkan oleh kaum terpelajar. Saya bisa share screen. Ini ada yang dia share video, terus dia kasih kata-kata bahwa musik ini tuh dulunya tahun 30-60 itu sangat populer di kalangan orang Hakka dan Teochew di Singapura, tapi sekarang udah mulai menghilang, dan ini biasa dimainkan oleh pejabat, kaum elit, dan kaum terpelajar gitu. Saya bisa share screenshot-nya yang saya ambil sebentar. Silakan. Share. Oke. Ini saya ambil dari Facebook. Nah, ini dia. Ini dia bilang Waijiang Music atau Waijiang Ye gitu ya. Itu dulunya sangat populer antara tahun 30 dengan 60 di kalangan orang Hakka dan Teochew di Singapura. Ini musik ini tuh biasanya dimainkan oleh pejabat, kaum elit, dan kaum terpelajar gitu. Cuman ya sekarang orang-orang yang main juga udah tua. Kita lihat di sini yangqing yang dipakai juga masih yangqing yang kuno ya. Dan orang-orang yang dimain udah sekitar umurnya 90 dan mungkin sekarang udah belum mulai keluar. Di layar kasih terima kasih kepada. Oke, sorry. Nah, Oke. Kita bisa lihat di sini, ini screenshot dari video yang ditampilkan. Itu yang kelihatan hanya yangqing dan suling saja. Sementara ini ada satu om di sini, dia lagi taruh ke bawah, itu yang dia mainkan yehu gitu. Jadi yangqing ini yang dimainkan itu persis dengan yang saya tampilkan tadi. Ya, ini dimensinya lebih kecil daripada yang Ko Andri di sesi pertama. Dan di sini pun ditulis this is last few surviving masters, ya, playing the vanishing art in Singapore. Jadi bukan cuma di Bandung saja atau di Indonesia, di Singapura pun musik ini tuh sebetulnya mulai mengalami kepunahan. Jadi sangat sayang kalau sampai hilang. Dan mungkin sedikit koreksi untuk Pak Hingguan ya. Jadi kalau yang dimainkan minggu lalu itu bagi saya itu
mungkin bukan musik rakyat, tapi itu lebih ke arah oldies, Pak. Jadi oldies, betul. Ya. Kalau kita bandingkan dengan musik barat tuh mungkin tuh zamannya Paul Anka atau zamannya Nat King Cole lah gitu. Iya. Jadi sama sekali kalau kita bilang itu musik rakyat ya enggak juga gitu. Saya Itu kira musik pop itu tapi yang oldies. ya. Saya kira itu yang dimainkan harusnya memang musik rakyat begitu. Dan itu karena saya juga pernah membimbing satu skripsi tentang musik. Jadi saya melihat sejarah kelompok musik rakyat itu ya itu kan menggunakan alat-alat musik tradisional ya. Nah, biasanya itu alat musik tradisional itu digunakan untuk acara apa saja. Nah, biasanya kalau ada pejabat itu ada rapat atau ada pesta, barulah kelompok musik itu tampil begitu. Nah, itu juga di Cina sendiri juga mengalami itu kesulitan untuk hidup gitu ya. Jadi personelnya harus nunggu proyek ya, sedangkan harus bersaing dengan musik barat misalnya. Mungkin saya bisa maaf memotong sebentar. Kalau menurut saya yang dimainkan di sesi pertama itu adalah musik pop dari tahun ya mungkin 30-60 gitu, tapi dimainkan dengan alat musik tradisional gitu, Pak. Iya. Jadi kalau musik pop itu sendiri ya memang bisa dibilang musik rakyat, tapi bukan musik tradisional, tapi alat musik yang mereka gunakan adalah alat musik tradisional gitu. Jadi pengemasannya secara tradisional, tapi musiknya adalah ya musik masih zaman sekarang, musik abad 20 gitu. Iya. Iya, saya mengerti deh. Saya mengerti itu. Tapi itu yang dimaksud dengan musik rakyat itu yang seperti apa sih? Misalnya kalau ada yang tahu di sini, misalnya judul lagunya Molihwa, itu Molihwa itu ya, Molihwa itu adalah lagu rakyat itu. Musik rakyat. Ya, musik rakyat itu yang jadi populer ya. Ya, benar. Itu termasuk musik rakyat yang jadi populer. Kemudian yang Taipei Wetisin juga sama, itu adalah musik populer. Betul. Tapi kalau untuk digolongkan sebagai musik rakyat, yang Taipei Wetisin saya rasa kurang cocok Pak ya. Iya. Itu kita boleh bilang musik pop lah. Musik pop, ya. Betul. Ya, kan itu orang Cina juga kan sudah. Kalau saya lihat catatan di ensiklopedia bahwa musik rakyat ini dilindungi oleh pemerintah gitu, bahkan harusnya diregenerasi begitu agar diperkenalkan. Biasanya ada satu alat musik yang belum sempat disinggung-singgung di sini adalah pipa ya. Tahu tidak pipa itu bentuknya seperti gitar. Pipa keluar hari Minggu, Pak. Hari Minggu, Pak, ada pipa. Itu adalah alat musik yang sangat tradisional sekali. Tadi di video yang terakhir saya hadirkan itu ada pipa, Pak, dimainkan juga. Ada ya? Ada. Cuman itu yang dimainkan pipa yang versi utara. Nanti Bapak bisa lihat di hari Minggu itu pipa yang tampil itu pipa selatan. Di selatan. Jadi ada 2 macam pipa. Ya, itu. Jadi kembali ke rakyat yang tadi ditampilkan, ya saya sendiri masih belum yakin apakah ini musik rakyat atau bukan. Yang pasti kalau dari sisi umurnya sudah jauh lebih tua dibanding yang minggu kemarin tampil, Pak. Ya, silakan ditelusuri lagi itu sejarahnya, digali lagi. Itu musik kerajaan ya. Jadi dipakai untuk musik kerajaan juga bisa, itu musik-musik. Dan perlu saya tambahkan juga, tadi barusan saya dengar dari Pak Hindwan, ya yang para pemusik itu nunggu orderan untuk main kalau ada pejabat datang. Nah, sebetulnya untuk Guangdong Hanje ini kita mainnya itu sebetulnya untuk hiburan, betul-betul untuk hiburan. Jadi kita nggak berorientasi pada uang.
Dan kalau di Cungpo itu mungkin hampir di tiap kampung tuh punya grup. Jadi mungkin sehabis makan malam mereka cari hiburan, karena dulu zaman juga nggak banyak hiburan, nggak banyak TV seperti apa. Habis makan malam mereka ngumpul main musik sama-sama begitu. Itu Iya betul salah satu itu. bentuk hiburan. Yes. Jadi sama sekali tidak berorientasi pada cari uang, Pak. Dan sekarang pun yang kita lakukan itu sama sekali kita nggak cari uang dengan musik. Ya itu berarti musiknya itu yang ada di antara rakyat jelata menjadi membentuk satu kebudayaan begitu ya. Kemudian sama juga dengan minum teh. Minum teh juga sama, itu juga populer di antara rakyat jelata begitu. Orang kumpul-kumpul, nah itu main musik, minum teh, hampir sama seperti itulah begitu. Ya, jadi hanya lebih bersifat untuk hiburan. Untuk hiburan ya. Ya. Baik, oke. Ya dari saya cukup. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Pak Hindguan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Apakah ada penanya berikutnya? Atau yang ingin memberikan komentar dan pendapat? Mungkin Ibu Dewi atau Pak Mingfa. Tadi Pak Mingfa juga pemain musik ya, kok Minjin? Betul, Pak Mingfa ini partner saya sekaligus senior mantap. saya, mentor saya juga. Jadi mungkin bisa menambahkan kalau ada yang kurang tepat atau yang kurang dari saya, mungkin Pak Mingfa bisa menambahkan. Bagaimana Pak? Pak Mingfa, silakan dibuka mikrofonnya. Sementara menunggu, tadi di video terakhir saya tertarik dengan itu tuh, Yehu-nya jadi juga. Yo, cukup besar. Ya, ada beberapa dan itu besar. Oh, ini ada pertanyaan di chat dari Bapak Ardian lagi. Apakah digunakan juga pada saat pemakaman dan apakah dimainkan di restoran sebagai hiburan untuk para tamu seperti live show? Bisa dijawabkah? Oh, silakan. Untuk pemakaman sejauh ini kita belum pernah. Tapi saya kurang tahu zaman dulunya, maksudnya pada saat saya belum bergabung, apakah pernah main di saat pemakaman atau pas waktu acara kedukaan gitu. Saya kurang punya informasi juga. Dan kalau apakah dimainkan di restoran-restoran, mungkin ya, kalau di China sana dimainkan juga di restoran sebagai hiburan. Oh, ada tambahan, maaf, maksudnya adalah di zaman dahulu. Oke, untuk zaman dulu, untuk di restoran-restoran itu sangat mungkin dimainkan untuk hiburan. Tapi untuk pemakaman, saya masih belum punya informasi. Oke, kalau Pak Ardian, ini mungkin saya mau cerita sedikit. Sebetulnya tahun 2004 saya pernah menulis artikel tentang ancaman kepunahan terhadap musik jenis ini. Tetapi baru saja kemarin malam saya menemukan bahwa di Pontianak ada grup musik yang anggotanya itu terdiri dari anak-anak remaja dan mereka memainkan lagu-lagu campur, tapi di antara lagu-lagu yang mereka mainkan itu ada lagu-lagu yang kita mainkan di sini, seperti yang lagu Kwaiku yang tadi di video terakhir mereka main juga, terus ada main Yen Erwo yang tadi kita putar juga. Jadi mereka mempunyai lagu-lagu yang sama, hanya saja di grup musik itu hanya memakai alat musik erhu, tidak memakai yaokui atau fusion. Cuman saya rasa mereka sudah menuju ke arah pelestarian musik gitu. Saya apresiasi sekali itu, grup mereka itu di Pontianak. Ibu Dewi, apakah bisa berkomentar?
Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali. Pertanyaan saya cuma satu. Tadi kan dikatakan kalau di yang komunitas Bapak, grup Bapak itu tadi tidak ada generasi mudanya ya. Tapi kemudian barusan mendengarkan kalau di tempat lain ya ada. Nah, tetapi kalau yang di Bandung ini sendiri, gimana nih caranya untuk terus melestarikan? Karena kalau kita lihat sendiri kan kalau budaya itu merupakan tradisi, itu bisa terus karena ada keberlanjutannya ya. Jadi kita harus menjaga terus supaya tetap ada. Nah, ini biasanya bagaimana yang sudah dilakukan sehingga bisa menarik generasi mudanya supaya ini tetap terjaga gitu loh, tetap ada. Mungkin saya cuma tanya itu aja supaya ya apa yang sudah ada ini masih bisa lagi terus ada gitu loh. Karena kita kan menjaga keberlangsungan suatu tradisi ya yang memang sudah ada gitu. Terima kasih. Oke, kalau usaha yang pernah saya lakukan, waktu itu saya pernah dapat tawaran untuk mengajar Erhu di sebuah SD di Bandung, dan ya saya terima tawaran itu dengan tujuan juga supaya saya bisa memperkenalkan musik ini dan kurang lebih cari bibit baru lah gitu ya. Cuman karena pandemi juga akhirnya kita berhenti. Jadi pelajaran musik Erhu itu kan harus tatap muka, jadi berhenti, sudah 2 tahun berhenti. Dan selama mengajar pun memang belum terlihat sama sekali hasilnya. Dari beberapa murid yang saya ajar itu mungkin cuma 1-2 orang yang akhirnya masih lanjut belajar Erhu, gitu Bu. Dan memang kendalanya itu banyak. Jadi di Bandung itu kita latihan di rumah duka. Di rumah duka ada satu gedung aula di mana kita biasa latihan, dan untuk mereka yang menganut agama tertentu dan berpaham cukup radikal, mereka nggak mau lah dan masuk ke rumah duka itu karena mungkin dianggapnya tempat terkutuk atau apa gitu Bu. Nah, terus ada juga yang hambatan lain tuh dari guru musik juga. Jadi ada guru musik yang malah bilang, oh jangan gabunglah dengan grup orang-orang tua itu, nanti permainan kamu bisa rusak atau gimana gitu. Jadi padahal dia sendiri mengajar Erhu, cuman memang dia tidak main Kwangtung Hanje ini. Jadi muridnya tuh ragu-ragu untuk gabung dengan kita. Gitu. Ada juga dulu yang pimpinan grup musik juga kurang lebih sama. Buat apa main ke sana, lagu yang dimainkan itu juga katanya boring ya. Nah, kayak gitu. Jadi banyak juga hambatannya. Selain kesempatan kita untuk memperkenalkan kepada generasi muda pun tidak banyak. Jadi saya dulu pernah ambil event Tahun Baru Imlek untuk main di SD untuk ya memperkenalkan musik ini pada anak-anak ya, tapi hanya momen itu saja, tidak berkelanjutan. Mungkin Ibu Dewi dan Pak Hinkwan bisa membantu kami ya untuk memperkenalkan musik ini ke mahasiswa-mahasiswanya, begitu Bu dan Pak. Iya, diperkenalkan. Harus dilestarikan karena nanti bisa punah. Iya, betul. Hampir punah, Pak. Karena yang seperti dibilang Komingcin di Bandung hanya bisa dibilang generasi mudanya itu adalah Komingcin seorang. Ini kan kalau misalnya sampai punah, sayang ya. Selama ini belum ada lagi yang anak muda yang mulai tertarik untuk serius di sini. Jadi kalaupun ya di Bandung sebetulnya banyak anak muda yang belajar musik tradisional, belajar Erhu, Kuchen gitu ya. Tapi akhirnya mereka hanya main lagu-lagu pop saja. Mereka sama sekali tidak tertarik untuk main lagu-lagu tradisional seperti ini. Lagu klasik. Betul. Karena memang mungkin secara ekonomis pun tidak menghasilkan uang main seperti ini. Betul. Begitu. Dan mungkin juga
Beda dengan lagu klasik barat yang malah justru orang tuh ngerasa wow gitu. Tapi justru kalau misalnya lagu klasik Chinese, orang-orang tuh ngerasa aduh apa sih ini gitu ya. Jadi itu memang jadi kesulitan untuk para penggemar musik tradisi seperti Ko Ming-jin gitu. Untuk memperkenalkan ini ke generasi muda. Dan satu fakta yang cukup menyedihkan bagi saya adalah saat ini yang main musik tradisional Hakka ini, itu orang Hakka-nya justru jadi minoritas. Saya sendiri bukan orang Hakka, dan rekan-rekan saya yang main pun orang Hokkien gitu. Jadi orang Hakka-nya justru sangat sedikit, tinggal sedikit. Justru ini merupakan tantangan untuk generasi muda Hakka untuk ya melestarikan kebudayaan mereka lah. Ada sharing dari Pak Denny di chat, saya bacakan. Just sharing untuk mempertahankan seni budaya yang tradisional memang perlu extra effort karena komunitasnya sedikit dan rentang usianya sangat jauh. Benar Pak, rentang usianya yang Betul. Bisa dikatakan jauh. Sangat jauh. Dan saya termasuk yang anomali waktu itu. Sayang, Bandung lumayan jauh dari Jakarta dan saya udah kepincut dengan Nanjing. Saya aja nanti sebulan sekali mau ke Jakarta kok. Yes. Untuk belajar Nanjing. Selesai pandemi. Oke, apakah ada pertanyaan atau komentar lagi? Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 23.09. Oke, mungkin ada tambahan dari saya ya. Jadi, saya masih punya koleksi foto-foto yang boleh ini dibagikan. Sebetulnya yang cukup menyedihkan. Jadi, musik Kwangtung Hanje ini dulu pernah eksis di Jakarta, pernah eksis juga di Malang, yang saya tahu, dan juga salah satunya di Cirebon. Foto yang saya tampilkan yang saya bilang cukup menyedihkan adalah dulu yayasan kami pernah dikirimi satu kotak besi berisi alat-alat musik dari Cirebon. Dan alat-alat musik itu memang tidak pernah dibuka karena sebetulnya kita juga tidak kekurangan di Bandung, cuman mereka karena sudah kehabisan pemain, mereka kirim ke Bandung dengan harapan mungkin alat musik itu bisa berguna buat mereka-mereka yang di Bandung. Jadi pada satu kesempatan saya dan kawan saya itu bongkar kotak besi itu dan saya menemukan alat-alat musik yang ya sebagian sudah agak rusak, sebagian masih cukup oke. Cuman buat saya itu foto itu sangat menyedihkan. Mengingat bahwa di Cirebon itu sudah punah. Oh, ada fotonya. Link angkat tangan, silahkan. Oke, silahkan. Oke, selamat malam, Ko Ming-jin. Ini juga pemusik nih dari Semarang. Silakan, silakan. Ya, nggak buka kamera udah kucel. Soalnya pagi udah ngajar, udah mulai PTM, terus sore juga rapat, masih ngurusin buku peringatan kelenteng juga. Ya, oke. Mungkin saya tertarik ini soal musik Hakka ya. Ko Ming-jin kan memang pemerhati banget dan sebelumnya di Facebook kita juga udah pernah saling chat gitu. Menurut Ko Ming-jin ini kalau ngelihat di Chongguo sana, bagaimana sih kiat-kiat untuk melestarikan musik Hakka ini sendiri? Karena setahu saya nih, kalau di Chongguo pelestarian kayak begini nih, mereka kiat-kiatnya banyak banget gitu loh. Termasuk apalagi mereka juga ada aliran yang namanya Chongguo Feng, itu untuk membangkitkan kembali. Jadi lagunya sih lagu pop, tapi pakai musik-musik tradisional. Nah, bisa nggak sih kalau yang musik yang khas Hakka ini digituin gitu loh. Jadi semacam bikin kayak 12 Girls Band atau apalah gitu. Tapi yang
nuansa hakanya masih kerasa gitu. Kalau girls band kan jelas dia pop atau musik rakyat ya lagu-lagunya, bahkan juga dia juga memainkan lagu-lagu barat juga tapi dengan alat-alat musik Tionghoa. Nah, kalau yang HK ini ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Kalau di Cungkuo sendiri, saya pernah dapat video dari Shenzhen, itu ada remaja-remaja putri itu mereka main lagu Hanye seperti ini, dan ya kalau saya lihat di situ sih saya lihat oh berarti di sana sih masih cukup terjamin ya pelestariannya. Problem di Indonesia itu adalah sumber daya manusianya. Jadi kita pertama orang yang belajar pun tidak begitu banyak, dan kalaupun ada yang belajar mereka nggak mempelajari musik HK ini. Jadi sebetulnya agak sedih juga kalau saya ketemu kamu orang apa orang HK tapi dia sama sekali tidak punya pengetahuan tentang musik ini gitu. Justru saya adakan webinar ini, saya bersedia sharing ini dengan tujuan saya bisa membangkitkan rasa ingin tahu, dan ya kalau boleh mereka yang punya skill musik, punya bakat dalam musik, cobalah untuk bangkitkan, kita aktifkan kembali. Jangan sampai hilang, jangan sampai punah. Gitu. Kita sudah banyak kehilangan senior-senior yang jago-jago sudah kehilangan, dan kalau dibilang saya ini cuma ampasnya aja. Jadi jangan sampai ampasnya pun hilang gitu. Ya, oke, makasih Ko Mingcin. Oke, makasih Ling Ling. Ada tanggapan di chat dari Pak Denny, thanks ya Pak Ming, mungkin sekarang saya belum bisa berkontribusi, tapi biarlah saya simpan ini sebagai penambah khazanah saya, dan apabila ada kesempatan akan saya mungkin bisa dibantu juga untuk menyampaikan kepada generasi mudanya yang Bapak kenal, untuk mungkin ada yang tinggal di Bandung gitu, jadi diperkenalkan, oh di DSP itu ada grup musik HK loh gitu loh Pak. Kalau bisa membantu untuk jadi ada generasi muda di sana, itu kita makasih banget ya. Oke, saya share foto-foto yang saya bilang menyedihkan tadi. Nah ini sebagian dari muncul alat musik yang kita terima dari Cirebon. Sebenarnya ini Yuechin. Ini yang di belakang juga antik sekali. Saya pikir juga ini adalah Yuechin. Cuman bentuknya itu beda ya. Baru saya lihat kali ini. Ya. Bagaimana cara skipnya ini? Soalnya oke. Nah, munculkah di layar? Muncul. Nah, ini yang seperti kipas ini. Iya. Ini kita terima dalam keadaan seperti ini. Jadi pack-nya sudah nggak ada, senarnya nggak ada, itunya pun fretnya mungkin ada yang hilang. Dan ya ini salah satu foto yang menyedihkan, saya bilang. Betapa musik ini sudah hilang dari Cirebon. Mereka kirim alat-alatnya ke Bandung dengan harapan bisa berguna buat kita yang di Bandung, tapi di Bandung pun sekarang sudah mulai hilang. Ini sedih saya kalau lihat foto-foto ini, dan ini alat-alat musik gesek yang mereka kirimkan ke Bandung juga. Ya ini senarnya. Ini udah bukan. Senarnya putus. Iya, ini pack-nya hilang. Ini adalah Sanxian. Ya. Sanxian kulit ularnya yang sisi sebelah luarnya udah robek, tapi bagian belakangnya masih oke, jadi harusnya masih bisa dipakai. Ini Yangqing juga kita dikirimi juga. Waduh. Sama juga senarnya sebagian sudah hilang.
Dan ini suratnya yang dari Cirebon. Jadi ini sangat menyedihkan. Oke, saya stop share lagi ya. Oke. Jadi seperti itu kenyataannya sekarang kita menghadapi masalah sumber daya manusia. Ya. Oke, barangkali ada. Pak Mingfa ini mic-nya udah dibuka. Bagaimana Pak Mingfa? Apakah bisa memberikan pandangan lebih lanjut? Oh ya, benar ya. Selamat malam. Halo, ya. Malam Pak. Ya, saya hanya ada itu tadi saya dengar yang ada Bapak satu itu yang mengenai musik rakyat, ya. Kalau menurut pemahaman saya, sebenarnya itu musik-musik yang kuno, yang terubah, yang kuno-kuno ini itu memang bukan musik rakyat. Karena kalau zaman dulu itu rakyat hampir tidak ada kesempatan untuk mendengar musik. Musik itu semua di istana baru ada musik. Jadi memang musik rakyat itu memang tadinya memang nggak ada. Menurut pemahaman saya, karena semua musik-musik kita lihat ya, apalagi yang di Cina, zaman dulu itu kan semua yang ada main musik itu kan semua di istana, ya. Jadi memang rakyat itu memang mereka tidak ada kesempatan untuk bermain dengan bermain yang mendengar musik aja juga nggak ada kesempatan. Jadi memang kalau mau bicara musik rakyat itu memang zaman sekarang baru ada, itu menurut pemahaman saya gitu aja. Ya, masih. Oke, terima kasih Pak Mingfa. Ini partner sekaligus mentor saya. Oke. Ada tanggapan di chat dari Pak Artian, katanya, jadi ingat Fei Yue dari Mozi. Jadi Mozi mengkritik musik terutama di kalangan aristokrat. Apakah ada lebih lanjut? Loh, Komingcun hilang di situ. Saya rasa kalau dari saya cukup dulu segitu ya. Kecuali kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Oke. Bagaimana dengan Pak Mingfa? Apakah ada tambahan lebih lanjut, Pak? Saya kira yang itu aja. itu saja ya. Masih. Oke, sebelum penutup, yuk kita foto bersama ya. Tolong buka videonya masing-masing. Sekalian ada tanggapan lagi di chat barangkali dari Pak Budiarto, barangkali bisa coba dipopulerkan melalui vihara dan perhimpunan marga. Oke, terima kasih. Kita selama ini belum pernah ada undangan dari vihara atau perhimpunan marga, jadi ya memang kita hanya main seolah-olah jadi kita waktu dulu kita main di sekolah pun itu saya yang menawarkan diri. Saya menawarkan ini ada event Imlek gimana kalau tampil musik tradisional, jadi mungkin karena memang kurang dikenal juga ya, jadi kita yang harus lebih aktif untuk maju. Mungkin tolong teman-teman di sini juga yang udah ikut mendengarkan, kalau bisa aktif di perhimpunan marga atau vihara gitu, bisa ditawarkan bahwa di Bandung ada grup musik HK sama untuk menawarkan ke masyarakat lebih luas. Oke, dengan demikian saya tutup diskusi malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Ya, terima kasih. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Buenas noches.